Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube aku, channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, sebelum teman-teman lanjut nonton, jangan lupa ditekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Nah, gimana nih kabarnya untuk teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan teruntuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana tetap semangat beraktivitas, Bu. Nah, hari ini aku mau share lagi video masak-masak dan beberes rumah aku. Nah, ini aku mau membuat tahu isi ya teman-teman. Aku mau buatin pas suami stok makanan sebelum aku berangkat ke kampung. Nah, alhamdulillah hari ini aku mau pulang kampung teman-teman. Akhirnya kecapean juga untuk pulang kampungnya. Nah, karena Pak suami nggak bisa masak-masak ya. Nah, daripada ntar Pak suami itu kebingungan mau makan apa, jadi di sini aku buatin stok makanan lauk yaitu tahu isi teman-teman. Nah, di sini untuk isiannya aku pakai kol, wortel sama daun bawang. Ini tuh enggak aku tumis ya teman-teman, ini aku rebus pakai air biasa sampai mendidih. Nah, perbedaannya itu si isian tahu isi kalau direbus sama ditumis itu tekstur dari isiannya kalau ditumis lebih banyak ya teman-teman. Nah, kalau direbus itu masih ada tekstur krenyes-krenyes dari si sayurannya. Nah, ini untuk tahunya aku goreng aja semua ya teman-teman. Jadi kalau Pak suami mau makan tinggal digoreng dan diberi tepung ya. Nah, ini aku beli tahu 10.000 itu ada 2 kantong kecil ya teman-teman. Nah, 1 kantong kecilnya itu isinya 6 buah tahu. Jadi aku dapat tahunya itu sekitar 12 potong per 1 kantong kecilnya. Jadi dikali 2. Jadi untuk keseluruhannya itu ada 24 buah tahu isi. Tapi ini tuh enggak aku goreng semua. Ini cuma aku goreng untuk sarapan pagi aku sama anak-anak sebelum berangkat ke kampung. Nah, untuk si tahunya sendiri digoreng dulu ya teman-teman sampai garing supaya bagian dalamnya itu berongga dan bisa memudahkan kita untuk memasukkan lebih banyak si sayurannya. Nah, ini untuk si tahunya udah aku keluarin untuk si isi dalamnya, itu jangan dibuang ya teman-teman, kita satukan aja sama si sayuran isi tahu isinya. Nah, ini kita bejit-bejit aja, campurin aja sama si sayurannya. Nah, tadi itu aku juga udah beri tambahan penyedap rasa, garam, merica, sama sedikit ketumbar bubuk. Nah, setelah semuanya dilobangin, ini langsung saja masukin ya teman-teman. Nah, untuk si isi sayurannya lebih banyak itu lebih enak. Ini juga bisa dijadikan ide jualan ya teman-teman. Ini tuh modal 10.000 bisa dapat 24 buah tahu isi. Kalau di ecer 1000-an itu bisa dapat 24.000. Tapi di sekitar daerah tempat tinggal aku sih itu udah nggak ada yang jual gorengan 1000-nya itu per 1 buah ya teman-teman. Nah, yang biasanya itu kalau ukurannya gede itu bisa sampai 5.000 per 3 buah, tapi ukuran sedang itu bisa mungkin 5.000 per 4 buah juga udah lumayan ya teman-teman. Nah, untuk bahan celupannya di sini aku cuma pakai tepung terigu biasa, aku geramin, aku kasih petsin sama airnya itu pakai air es teman-teman. Nah, kenapa aku tuh selalu pakai air es, karena tekstur dari si celupan ini nantinya itu bikin garing, kriuknya bisa tahan lama. Teman-teman bisa coba di rumah, karena aku tuh sudah beberapa kali share video bikin celupan apapun itu ya teman-teman. Nah, itu bisa sampai siang hari si gorengan itu masih garing.
Nah, lanjut lagi, di sini aku goreng aja langsung. Nah, teman-teman usahakan kalau pas digoreng yang bagian kebuka itu tempat memasukkan sayurannya itu berada di atas ya teman-teman, supaya sayurannya nggak melebar keluar kemana-mana. Nah, ini sih karena bahan celupanya lumayan kental, jadi ini aman, sayurannya nggak akan kemana-mana ya teman-teman. Nah, ini digoreng aja seperti biasa kita menggoreng gorengan ya. Ini pakai minyaknya cukup banyak, karena kalau gorengan pakai minyak yang cukup banyak itu hasilnya juga akan beda ya teman-teman, sama kita pakai minyak sedikit, karena ini tuh gorengan kayak gini harus terendam ya teman-teman. Jadi untuk minyaknya jangan pelit-pelit ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil gorengannya yang lebih krenyes. Nah, aku tuh dulu pernah beli tepung tepung baluran kayak gini ya teman-teman, tapi aku kurang suka karena rasanya itu kayak terlalu gurih, kayak mengandung micin yang terlalu banyak itu teman-teman. Nah, itu sih aku kayak nggak aman ya untuk anak-anak. Nah, ini gorengannya udah mateng, ini asli deh, super kriuk, super gede dan mantap. Bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh super jumbo. Mungkin ini kalau dijual bisa dapat 5.000, hanya 3 buah ya teman-teman, karena ukurannya memang besar. Nah, setelah aku tiriskan si minyaknya, di sini aku susun di piring saji. Ini tuh menggoda selera banget ya teman-teman, karena ini kan makanan favorit keluarga, pas suami, anak-anak. Aku juga suka sih tahu isi ini, apalagi udah bermalam ya teman-teman. Nah, ini untuk teman makannya aku hanya sediain cabai rawit. Nah, next lagi di sini aku mau masak, jangan sampai lauknya udah ada, kemudian nasinya itu kelupaan ya teman-teman. Di sini aku pakai metode siram air panas. Nah, caranya itu si berasnya itu kita cuci bersih dulu, kemudian dikukus tanpa air ya teman-teman. Nah, si airnya itu cuma ada di dan panci itu. Kemudian setelah si nasinya setengah mateng, nah itu caranya kita mengetahui nasi itu setengah matang dengan cara kita ditekan-tekan. Nah, kalau nggak ada nasi yang menempel di jari itu udah bisa disiram pakai air panas. Nah, usahakan air panasnya itu super panas mendidih ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah disiram air panas. Jangan sampai air panasnya itu nggak melebihi dari takaran si beras itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ratakan si berasnya dengan airnya, kemudian ditutup, langsung tunggu aja sampai matang. Nah, ini sambil nunggu nasinya matang, aku mau beres-beres depan teras dulu, karena semalam itu kayak sekitaran jam 2 malam itu ada beberapa ekor kucing ya teman-teman yang tidur di teras aku sambil amburadulling ini sih sepatu-sepatu, sendal anak-anak itu berserakan semua di lantai teman-teman. Nah, tadi juga sih aku udah sempat nyapu, ngepel, nyuci. Cuman di sini aku belum jemur ya teman-teman. Nah, aku tuh kalau pulang kampung pastikan semua pekerjaan rumah aku selesaikan dulu. Karena kan pas suami nggak bisa kerja pekerjaan rumah teman-teman. Dia tuh nggak biasa. Jadi untuk semua pekerjaan aku pastikan nggak ada yang aku tunda-tunda. Nah, mungkin sampai di sini dulu video yang bisa aku share untuk teman-teman semua. Semoga saja menghibur. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum.